Hai guys, jumpa kembali bersama kami di Remake Mulyo Podcast. Kali ini kita berjumpa dengan Pak Purnomo Adi, yang kebetulan dia adalah Chief Growth Officer dari Remake Indonesia. Dia jauh-jauh dari Jakarta untuk berkomunikasi dengan kita, membangun biar pertumbuhan Remake itu di Purwokerto bersama Remake Mulyo itu bagaimana. Terima kasih, selamat datang di Remake Terima Mulyo kasih Podcast, Pak Bapak. sambutannya. Iya, dan saya ingin sedikit ngobrol ini untuk mengisi kita, menambah pengetahuan kita di kesempatan kali ini tentang hot issue nih Pak. Ya, Kali ini kan sedang ada hot issue dengan adanya peraturan pemerintah yang baru, ya, terutama peraturan dari Menteri Perdagangan yang nomor 33 Ya. tahun 2025. Ya. Itu apa saja sih Pak yang dibahas di peraturan Menteri nomor Permendak 33 tahun 2025. 2025 itu. Ya, oke. Saya coba menjelaskan sedikit. Permendak 33 tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan, terutama di dunia properti, broker properti, terutama ini mengatur bahwa nanti di tahun 2026 setiap agen properti, teman-teman di luar sana, Bapak Ibu agen properti itu harus berlisensi atau memiliki lisensi sertifikasi dari LSP broker properti. Jadi dalam arti kalau hari ini banyak dari kita mungkin broker-broker properti Anda belum memiliki sertifikasi, maka di tahun depan Anda sudah harus ancang-ancang untuk mengambil sertifikasi tersebut. Dan di Permendak itu juga mengatur sedikit Pak tentang maksimum komisi. Yes, yang didapatkan oleh agen properti dibatasi maksimum di 70% untuk agen properti. Nah, karena di luar sana banyak sekali beberapa perusahaan lokal atau beberapa perusahaan properti itu ada yang memakai skema komisi yang kurang fair untuk menarik agen-agen atau tenaga ahli dari perusahaan lain. Karena itu pemerintah melalui peraturan Permendak 33 ini memberi perlindungan, memberi batas di maksimum 70%, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Jadi dengan adanya aturan itu Pak, sebetulnya pemerintah kan terhadap sistem kerja regulasi kita ini sebagai broker properti itu betul-betul sangat diperhatikan berarti ya, Pak. Ya, Pak. Nah, itu sampai mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 33 tahun 2025 itu. Sebetulnya ada permasalahan apa sih Pak? Dahulunya di dalam dunia perdagangan jasa broker properti ini sehingga keluar aturan-aturan seperti itu. Ya, sebenarnya sih aturan ini juga ada aturan yang lainnya yang dikeluarkan pemerintah melalui PP 28 tahun 2025, teman-teman semuanya, yang menjadikan tingkat resiko dari bisnis properti ini dari rendah menjadi naik menjadi menengah tinggi. Nah, dengan aturan baru tersebut ini juga mengatur bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di perantara perdagangan properti hari ini juga wajib berbadan usaha minimum di PT ya dengan SIUP P4 ya. Dan sebelumnya itu memang ada terjadi beberapa hal yang menjadi keresahan di dunia properti ini ya, seperti misalnya ada beberapa perusahaan mungkin yang memakai skema yang kurang fair tentunya untuk menarik tenaga-tenaga ahli dari perusahaan-perusahaan lain yang mungkin sudah dididik lama, di training lama, dan lain sebagainya. Dan juga banyak sekali dari mungkin rekan-rekan broker properti di luar sana yang masih belum berada di dalam satu naungan perusahaan properti yang resmi, yang berlisensi. Dan juga mereka sendiri, broker-broker ini tidak tersertifikasi. Dalam arti kalau tidak tersertifikasi, berarti kita tidak tahu apakah yang bersangkutan ini mempunyai skill, mempunyai integritas sesuai dengan yang dibutuhkan dan juga untuk melindungi tentunya dari konsumen-konsumen properti di Indonesia tentunya. Karena itu pemerintah mengeluarkan aturan baru ini tentunya tujuannya untuk agar situasi di bisnis properti ini semakin baik
ya. Semakin kita yang berlisensi resmi, tersertifikasi resmi, termasuk perusahaan-perusahaan yang resmi, ini semakin bisa eh, membantu ya, membantu dan memberikan layanan yang profesional kepada setiap dari buyer properti, pelaku properti yang ada di Indonesia. Betul, Ya, betul. seperti itu. Jadi makin nantinya pastinya di tahun 2026 akan ada pertumbuhan ya Pak, Ya, terutama pastinya. khususnya di Ya, perusahaan properti, jasa ya, broker properti ini yang ya, bersertifikasi. ya, Dikarenakan tadi yang telah Bapak ungkapkan dalam artian peningkatan status ya dari ya. tama-tama rendah Menengah, sekarang rendah, menjadi menengah menengah tinggi. tinggi. Ya. Nah, itu menengah tinggi itu salah satu penyebabnya apa aja sih Pak? Kok jadi kita jadi menengah tinggi terus jadi makin banyaknya aturan-aturan yang mengikat sebagai kita broker properti. Ya. Kalau kita broker yang udah tradisional atau apa lama kan jadi bingung itu Pak. Apalagi udah biasa melakukan jual beli, kok sekarang harus ada aturan-aturan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan itu Pak. Saya coba menjelaskan sedikit ya, kenapa kok pemerintah ini menaikkan ya tingkat resiko di industri properti ini dari rendah menjadi menengah tinggi. Karena saat ini sudah semakin banyak perusahaan properti, perdagangan properti, juga apalagi semakin banyak broker properti yang ada, dan juga tingkat daripada transaksi properti itu sendiri dengan value yang terjadi ini juga semakin tinggi. Nah, tentunya ini membuat dari pemerintah juga harus melindungi industri ini lebih lagi, terutama agar kita bisa benar-benar memberikan pelayanan jual beli transaksi ini dengan seprofesional mungkin dan seaman mungkin, teman-teman semuanya. Nah, karena itu tingkat resiko ini dinaikkan, dan tentunya dengan kenaikan tingkat resiko ini terjadi juga kenaikan tingkat uh, tingkat punishment ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Karena dulu yang mungkin kalau tingkat rendah tidak ada hal apapun yang dilakukan sebagai punishment jika melanggar, tapi sekarang karena sudah tingkatnya menengah tinggi akan ada istilahnya itu punishment ya, atau hal-hal yang akan dilakukan pemerintah jika satu perusahaan atau agen ini melanggar. Misalnya izinnya itu dibekukan atau sampai izinnya dicabut. Ya, jadi sampai seperti itu. Sampai seperti ya, itu. Nah, itu dampaknya apa? Sebagai nanti dampak di lapangannya bagaimana, Pak? Dengan adanya aturan ini, dengan broker-broker, kantor-kantor properti yang resmi, dan broker-broker yang sudah tersertifikasi, dibandingkan dengan kantor-kantor yang belum berizin resmi dan agen-agennya atau marketingnya yang belum tersertifikasi. Ya. Apa yang terjadi? Tentunya yang paling diuntungkan adalah pembeli. Ya. Pembeli properti yang mencari properti, misal mencari rumah, lahan, apapun yang berkenaan dengan properti, mereka pasti akan mendapatkan atau akan menemukan broker profesional, broker berlisensi, atau perusahaan properti yang berlisensi. Dan ini akan ke depan pasti akan mengurangi jauh tingkat tingkat angka dari orang-orang atau broker-broker yang tradisional. Diharapkan seperti itu ya. Jadi kita dengan adanya aturan ini, kita sebenarnya bukan seperti seakan-akan mematikan broker tradisional, bukan. Tapi kita dengan aturan ini justru mengundang rekan-rekan broker tradisional lainnya untuk bisa bergabung dengan perusahaan-perusahaan yang resmi, yang berizin resmi, dan nantinya lewat perusahaan-perusahaan yang resmi tersebut, teman-teman broker tentunya akan diarahkan untuk mengikuti sertifikasi dari LSP Broker Property itu sendiri ya, dan itu tentunya akan membuat masa depan kita semua sebagai broker properti akan lebih cerah, akan lebih jelas, dan kita akan dilindungi sendiri oleh undang-undang aturan pemerintah itu sendiri, oleh pemerintah itu sendiri. Seperti itu kiranya, Pak. Oke. Ya, ini salah satunya kalau boleh kita nambahi kan gara-gara properti adalah salah satu aset yang termasuk tergolong investasi ya Pak. Ya, jadi dengan properti adalah investasi
Nah, di dalam melakukan pembelian, jual beli properti, dan dengan maraknya seperti sekarang ini, Ya, banyaknya orang pada korupsi, banyaknya orang melakukan penggelapan ya, uang. Nah, itu makanya jadi adanya peningkatan status itu salah benar. satunya Salah satunya kemungkinan benar, ya, Pak. seperti itu, benar. Jadi kenapa? Karena properti adalah salah satu aset investasi yang banyak dituju Ya, oleh para investor-investor yang ditakutkan ya, dana yang dipakai adalah dana-dana yang tidak betul ya kan. ya, benar. Jadi dana-dana yang salah satunya berarti kalau boleh dikatakan salah satu TPPU ya, tindak TPPU, pidana tindak pencucian pencucian uang. uang. Ya, Jadi yang ditakutkan uang yang dibeli untuk melakukan pembelian ini daripada buyer itu adalah uang pencucian. ya, benar. Nah, maka dari Uang itu yang tidak halal uang gitu yang ya. tidak halal. Tapi maka dari itu diadakanlah peraturan pemerintah ini, diadakanlah peraturan Menteri Perdagangan ini untuk mengatur itu semua. Ya. Biar perdagangan di dalam dunia properti makin cerah. Jangan salah, itu tinggal perspektif kita aja, Pak. Benar, Diri kita itu benar. mau berpikir, wah ini di dunia properti seperti ini kok makin repot banget sih aturannya Ya, makin banyak. Atau kita berpikiran dari sudut pandang kita, wah berarti nanti ke depan kita harus ikuti aturan ini biar kita lebih terjamin, ya, kita bisa lebih survive, ya. kita bisa lebih cerah di dalam melakukan satu bisnis Benar, perdagangan properti benar. ini ya. Ya. Nah, itu ke depan arahan dari kita semua, harapan dari kita semua, dan harapan salah satunya dari Remake Indonesia itu apa Pak dengan adanya membangun satu iklim di dunia properti ini Ya. yang sudah makin didukung oleh pemerintah Ya. bersama Asosiasi Real Estate Broker Properti Indonesia. Ya, tentunya harapan terutama dari kita Remax Indonesia, yang pertama banyak dari teman-teman di luar sana yang kalau teman-teman broker belum berlisensi ataupun belum ada di dalam satu naungan perusahaan yang berlisensi resmi, Anda bisa datang kepada perusahaan-perusahaan yang berlisensi resmi dan Anda bisa mendaftar masuk di sana, salah satunya di Remax Indonesia, dan juga Anda nanti akan kami arahkan untuk Anda bisa menempuh ujian lisensi properti tersebut ya. Dan juga ke depan diharapkan kita semua dengan beberapa aturan dari Menteri Keuangan ya di kuartal terakhir tahun 2025 ini ya banyak memberi diskon-diskon pajak ya seperti PPN dari properti kalau tidak salah diperpanjang sampai akhir 2027 ya. Terus juga kemudian BPHTB yang di free, digratiskan seperti itu. Nah, itu kita harapkan juga akan menstimulasi industri properti ini sendiri semakin bergerak aktif di awal tahun depan tentunya. Amin, amin. Dan ini semua akan membuat kita para pelaku industri properti, broker properti di Indonesia ini akan semakin berkembang lebih profesional dan lebih maju. Seperti itu saya kira. Termasuk Ya. itu Pak, ada baru lagi peraturan Pak. Oke. Yang apa namanya mempermudah nantinya kan ada BI checking atau slik itu kan nanti diputihkan. Benar. Jadi rekan-rekan nanti yang menginginkan melakukan transaksi melalui kredit makin mudah Pak. Ya. Makin mudah nantinya. Jadi kita berharap di tahun 2026 yang dulu banyak orang bilang Indonesia itu pasti tidak terjadi Pak. Amin. Kita yakini. Karena di tahun 2026 ini makin Indonesia makin kokoh, Indonesia makin tangguh, dan Indonesia makin maju, makin kuat. Dan terutama di dunia properti ini ya Pak, dengan peraturan-peraturan yang mendukung ini, maka dunia properti, jasa perdagangan properti ini makin maju, makin berkembang, makin hangat. Yes, pastinya. Makin fair. Makin fair. Yeah. Aturan untuk mengatur, bukan untuk membunuh. Dan kalau untuk yang tadi Bapak komunikasikan, dalam artian broker-broker yang belum pada berlisensi ya bagaimana cara salah satunya ya ayo gabung ke kantor-kantor resmi properti. Salah satunya Remax. Salah kalau satunya di Purwokerto Remax Mulyo di Purwokerto. Ya. Dan Remax lain di Indonesia. Seperti itu. Dan kalau kita sudah bisa bergabung karena ke depan itu harus izin resmi ya Pak. Ya, harus izin resmi. Broker izin resmi dengan ujian sertifikasi berstandar LSP broker properti. Dan salah satunya yang bisa untuk melakukan ujian itu syaratnya adalah punya sertifikat dari
kantor resmi properti, Ya, salah ya. satunya Remax. Ya. Nah, mungkin Jadi begitu di tempat kita di Remax Indonesia, bagi Bapak Ibu broker yang mengikuti salah satu training wajib kita, Anda akan mendapatkan satu sertifikat. Dan sertifikat itu Anda bisa gunakan langsung untuk mengikuti kelas lanjutan, yaitu untuk mendapatkan sertifikasi profesi profesi broker broker properti properti. LSP yang resmi dari negara. Ya. Jadi Anda tidak perlu repot 2 kali lagi, Anda cukup mendapatkan sertifikat itu dari kami, dan kemudian Anda bisa lanjut untuk mendapatkan sertifikasi LSP dari profesi broker dari properti. dari broker Ya. properti. Seperti Jadi itu, Pak. sebetulnya kalau dilihat aturan itu kemungkinan banyak orang, wah kok makin sulit, harus itu dasarnya dari mana? Nah ini bisa lewat Remax, ikut training broker properti di Remax. Yes. Nah seperti itu. Jadi terima kasih sekali Pak Adi Sama-sama atas Pak masukannya, Gunawan. atas pemahamannya kepada teman-teman semua tentang isu yang lagi hangat ini, Ya. tentang peraturan Menteri Perdagangan nomor 33 tahun 2025. Dengan aturan ini berarti semua agen properti harus makin profesional dan makin maju, makin memahami aturan-aturan yang ada. Dan dari mana mulainya kita bisa mempunyai sertifikat profesi broker properti berstandar LSP, tadi sudah Pak Adi informasikan, salah satunya mengikuti training broker properti di Remax. Sehingga dengan training properti di Remax nantinya akan mendapatkan sertifikat untuk bisa melanjutkan ke sertifikasi profesi. Benar. Dan ingat, seperti yang saya belajar sekarang ini di Remax, dengan adanya ikut Remax, kita bukan hanya belajar untuk trainingnya saja, teman-teman semua, tapi setiap minggunya juga ada training-training, termasuk training motivasi, training sosial media, terus ada training apa lagi itu ya Pak ya? Training teknik-teknik penjualan, dan lain sebagainya. Bagaimana Anda bisa menjadi penjual yang kompeten, Anda bagaimana bisa memenangkan pasar, Anda bagaimana bisa menghandle klien Anda, dan lain sebagainya. Banyak sekali Pak. Banyak sekali. Banyak sekali training-trainingnya. Banyak sekali kelas-kelas training-trainingnya. Yes. Banyak sekali kelas-kelasnya online, dan itu semua tidak dipungut biaya lagi karena sudah mempunyai lisensi dari Remax. Kita mempunyai hak untuk belajar menjadi agen properti yang makin profesional. Bila ada pertanyaan atau apa yang atau mau mungkin ingin bergabung, monggo bisa hubungi list di bawah ini. Ya, jangan lupa like, subscribe, and comment di Remax Mulyo Podcast untuk Remax Mulyo Podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, sukses.